Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semua. Pada kali ini, saya Holi Ginting dari Prodi Manajemen Penerimaan Negara. Maksud saya Prodi Manajemen Keuangan Negara akan membahas PSB UTS semester Gasal tentang etika dan anti korupsi yang menjadi bahan referensi kita nantinya untuk UTS semester genap di bulan Juni nantinya. Langsung saja, tunggu apa lagi? Simak yuk! Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Suatu tindakan dikatakan baik jika bertujuan baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Dan suatu hal yang memandang perilaku beretika dari sudut pandang apa tujuannya. Kita perlu meng-highlight di sini teman-teman. Yaitu apa tujuannya. Hal ini terkait dengan teori etika apa. Jadi jawabannya adalah teori etika teleologi. Mengapa teleologi? Karena teleologi berasal dari kata telos yang berarti tujuan dan sasaran. Dan teleologi adalah etika yang berorientasi kepada tujuan dan bukan kepada proses ataupun faktor lain. Mengapa A, B, dan D salah? Karena A psikologi adalah etika yang membahas tentang bagaimana motivasi seseorang dalam pemikirannya bisa melakukan tindakan korupsi tersebut. Untuk B, yaitu teori keutamaan, adalah tentang bagaimana seseorang mengutamakan kejujuran dalam tindakannya tersebut. Dan D, deontologi, adalah etika yang membahas proses, bukan tujuan. Berkebalikan dengan teleologi yang berdasarkan tujuan. Next, di soal nomor 2. Etika deskriptif adalah etika yang berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Dan mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang sudah membudaya. Pertanyaannya adalah yang bukan contoh dari etika deskriptif. Langsung saja pada jawabannya, yaitu D. Mengapa D bukan merupakan etika deskriptif? Singkatnya, etika deskriptif itu melaporkan tentang apa adanya. Sedangkan berpikir rasional dalam pengambilan keputusan ini menekankan kepada keputusan panduan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan logika yang ada pada sang pelaku tersebut. Jadi bukan tentang apa adanya, melainkan apa yang seharusnya dilakukan. Lanjut kepada soal nomor 3. Suatu aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Jawabannya adalah A. Norma. Mengapa norma? Karena norma adalah tentang aturan. Dan aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang tertib dan sentosa. Nilai bukan tentang aturan, namun tentang bagaimana sesuatu itu dinilai berharga dengan subjektivitas yang ada, dan juga etika, dan etika adalah tentang moral perilaku. Lanjut kepada soal nomor 4. Ciri-ciri seseorang dengan etos kerja rendah. Nah, sudah pasti jawabannya yang D, teman-teman. Mengapa D? Karena kerja hanya dihayati sebagai bentuk rutinitas hidup. Ini menandakan bahwa seseorang tersebut memiliki motivasi yang kurang dan gairah yang rendah. Karena bekerja cenderung hanya dilakukan sebagai rutinitas tanpa semangat dan tujuan yang lebih tinggi. Ini juga menandakan seseorang tersebut tidak menghargai bahwa hak dia untuk mendapatkan pekerjaan haruslah menghasilkan output yang lebih berharga dan berguna lagi di luar dari sekedar rutinitas. Selanjutnya pada soal nomor 5, siapa yang dikenal sebagai Bapak Etika Deontologi? Jawaban yang benarnya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant memperkenalkan teori deontologi yang berarti secara khusus mengatur tentang moral yang harus ditaati tanpa pengecualian. Selanjutnya nomor 6, etika deontologi menekankan pada. Jawabannya adalah B. Sama seperti di soal nomor 5 tadi, deontologi merupakan teori yang menekankan kepada
aturan. Deontologi ini menekankan bahwa manusia itu bertindak secara baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik. Misalnya, contohnya itu seperti manusia beribadah kepada Tuhan karena sudah merupakan kewajiban manusia, bukan karena perbuatan tersebut akan menghasilkan pahala di akhir. Lanjut pada soal nomor 7, teori etika utilitarianisme dikembangkan oleh, jawabannya adalah B, yaitu John Stuart Mill. Intinya pada teori ini adalah tentang tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian pada nomor 8, etika kebajikan atau virtue ethics menekankan pada, jawaban yang benar adalah B, karakter dan kebajikan individu. Etika kebajikan ini berpusat pada pengembangan karakter baik, yang dimana karakter baik tersebut adalah jujur, baik hati, dan murah hati, sebagai kunci kebahagiaan dan hidup bermakna, dan bukan sekedar kepentingan pribadi. Aristoteles juga salah satu pelopornya menekankan pentingnya mencapai keunggulan melalui kebajikan, seperti keberanian, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya pada soal nomor 9, teori etika menekankan pada kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar adalah, sama seperti yang dibahas pada soal nomor 7 tadi oleh John Stuart Mill, teori ini merupakan teori utilitarianisme. Karena utilitarianisme menekankan prinsip tentang manfaat, di mana sebuah tindakan benar jika menghasilkan kesenangan terbesar dan kesedihan terkecil bagi kelompok-kelompok yang terdapat, yaitu kelompok yang dengan jumlah terbesar tersebut. Kesenangan dianggap baik dan kesedihan dianggap buruk. Next di soal nomor 10. Dalam konteks etika profesional, integritas berarti, jawaban yang benar adalah B, bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Nah, etika profesi merupakan panduan moral bagi para profesional yang dimana sudah dirangkum dalam etika profesional dan bertujuan agar mereka selalu memberikan layanan yang terbaik dan berintegritas tinggi kepada masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya kita masuk pada bagian esai. Soal pertama. Etika dan moral memiliki makna yang sama jika dilihat secara filosofi. Akan tetapi, ada beberapa teori yang mendefinisikan etika dan moral memiliki makna yang berbeda. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara etika dan moral. Secara mudahnya, perbedaan antara etika dan moral adalah tentang dari sumber nilai tersebut berasal. Dan bagaimana sumber dari mereka? Sumber etika sendiri berasal dari luar. Untuk etika sendiri berasal dari luar, dan untuk moral itu sumbernya dari dalam. Contohnya yaitu, untuk sumber etika itu seperti kode etik, dan sumber moral itu adalah kejujuran, seperti dari dalam diri seseorang. Lanjut kepada bagian B, jelaskan hubungan dua kata tersebut dan jelaskan pula makna kata amoral dan immoral. Hubungan dari etika dan moral adalah, selanjutnya adalah pertanyaan B, jelaskan hubungan antara dua kata tersebut, etika dan moral, dan jelaskan pula makna kata amoral dan immoral. Singkatnya, moral adalah sistem nilai yang dipegang, sedangkan etika adalah studi tentang nilai-nilai moral. Nah, kembali lagi, etika adalah studinya untuk membahas tentang nilai-nilai moral dan bagaimana penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Lalu pada makna kata amoral, amoral merupakan hal yang tidak sama sekali berhubungan dengan konteks moral, dan immoral adalah hal yang bertentangan dengan moralitas. Amoral itu di luar dari konteks moral, dan immoral itu bertentangan dengan moralitas. Masuk kepada soal nomor 2. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etika atau etos kerja. Jadi terdapat 6 faktor yang mempengaruhi etika atau etos kerja. Pertama adalah agama. Keyakinan dalam agama bisa membentuk nilai kerja keras dan rasionalitas. Dan yang kedua ada sosial politik. Sosial politik itu mendorong kerja keras dan mungkin masyarakat menikmati hasilnya, yang dimana akan meningkatkan etos kerja masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Lingkungan alam yang mendukung bisa memicu kita untuk semangat bekerja keras, karena lingkungan alam yang tidak mendukung hanya membuat kita menjadi malas-malasan. Yang keempat adalah pendidikan. Kualitas pendidikan yang merata dan bermutu akan meningkatkan kualitas SDM. Jika banyak masih ketimpangan terhadap pendidikan,
maka etos kerja tersebut tidak akan produktif. Faktor kelima adalah struktur ekonomi. Sistem ekonomi memberikan insentif tambahan ataupun insentif yang lebih besar akan menjadikan motivasi bagi mereka yang ingin bekerja dalam meningkatkan etos mereka kerja nantinya. Dan yang keenam adalah motivasi intrinsik individu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu tersebut, di luar dari faktor-faktor lain karena dia merasa mungkin sebagai balasan dari hak dia bisa mendapatkan kerja tersebut, maka dia meningkatkan etos kerja dia. Soalnya kita masuk pada soal nomor 3 teman-teman. Jadi intinya soal ini menanyakan tentang peranan dan keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yang dapat kita lakukan. Pastinya di sini teman-teman aku yakin punya jawabannya masing-masing. Tapi pada intinya ini adalah tentang bagaimana etika kita, prinsip kita dalam kehidupan kita dengan prinsip anti korupsi. Jadi mungkin jawaban secara umumnya ini ada 3 teman-teman. Peran mahasiswa yang bisa kita lakukan dalam etika anti korupsi. Pertama yaitu membangun diri tentang anti korupsi. Menerapkan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab, serta hidup sederhana dan selalu menegakkan kebenaran di tiap harinya. Kedua, mungkin teman-teman bisa aktif dalam organisasi, terlibat dalam suatu kegiatan akan membantu teman-teman untuk melatih integritas teman-teman dan akuntabilitas teman-teman agar meningkatkan value diri teman-teman juga dalam lingkup yang lebih luas yaitu di dalam organisasi. Dan di zaman sekarang mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang ketiga yaitu kampanye di media sosial. Dengan memanfaatkan platform media sosial, teman-teman bisa menyuarakan pesan-pesan anti korupsi dan memberi edukasi-edukasi publik yang bisa informatif dan bermanfaat dengan media-media seperti video ataupun poster-poster ataupun juga story di media sosial yang intinya memberikan edukasi tentang pencegahan dan etika anti korupsi. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Schwartz menjabarkan 10 tipe nilai yang dianut oleh manusia. Sebutkan dan jelaskan sedikitnya 5 tipe nilai yang menurut Anda paling dominan dan sesuai dengan diri Anda. Nah, ada 10 nilai yang dijabarkan oleh Schwartz. Nilai ini sebenarnya adalah tentang bagaimana seseorang itu berprinsip dalam kehidupannya yang nanti prinsipnya akan memengaruhi bagaimana tindakan mereka nantinya. Ada 10 nilai. Yang pertama adalah kemandirian yang menekankan kepada pemikiran dan tindakan yang mandiri. Kedua ada stimulasi, yaitu tentang mencari kegembiraan, tantangan, dan kebaruan dalam hidupnya. Ketiga ada hedonisme, yang mengutamakan kesenangan pribadi dan kepuasan indrawi. Keempat adalah prestasi, di mana seseorang berusaha untuk sukses secara pribadi dan menunjukkan kompetisi dirinya. Kelima ada kekuasaan atau power, di mana seseorang menginginkan status prestis, dan kendali atas orang lain atau sumber daya lainnya yang ingin dia miliki. Keenam yaitu keamanan atau security, di mana prinsip security adalah tentang mencari keselamatan dan stabilitas dalam hidup diri sendiri. 7 ada konformitas, yaitu membatasi tindakan dan kecenderungan orang yang mungkin mengganggu atau melanggar norma-norma sosial. Kedelapan ada tradisi, yaitu menghormati adat yang sudah ada sejak dahulu kala. Kesembilan adalah kebajikan atau kebaikan hati, yaitu benevolence, yang berusaha meningkatkan kesejahteraan orang-orang terdekat dengan diri sendiri seperti keluarga. Dan yang terakhir adalah universalisme, yaitu menghargai dan melindungi alam yang lebih luas, di mana mencakup kesejahteraan semua orang. Nah, teman-teman bisa memilih 5 nilai-nilai prinsip yang dikemukakan oleh Schwartz ini, yang mana teman-teman lebih sukai, yang lebih dominan, dan sesuai dengan diri teman-teman. Lanjut, soal nomor 5. ASN memiliki nilai dasar yaitu core value ASN dan PNS Kementerian Keuangan juga memiliki nilai tersendiri. Adakah kaitan dari keduanya? Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Core value ASN adalah berakhlak, yang berarti yang berkepanjangan, yaitu berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu ada nilai Kementerian Keuangan yaitu e-prospek, yang berarti integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Ya, begitulah nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Nah, baik untuk kaitannya itu apa? Kaitannya adalah core value SN ini nilai-nilai yang lebih umum dan nilai-nilai Kemenkeu yaitu e-prospek dirancang untuk lebih spesifik dan relevan dengan tugas tupoksi dari Kementerian Keuangan, yaitu lebih spesifik tadi ya. Oke, selanjutnya itu yaitu persamaannya. Persamaan dari berakhlak dan e-prospek. Pertama yaitu orientasi pelayanan. Ini sejalan dengan pelayanan di Kemenkeu. Kedua itu ada akuntabel dan loyal, sejalan dengan integritas yang ada di Kementerian Keuangan. Ketiga ada kompeten, sejalan dengan profesionalisme di Kementerian Keuangan. Harmonis dan kolaboratif, sejalan dengan sinergi. Dan adaptif, sejalan dengan kesempurnaan, di mana Kemenkeu selalu adaptif agar mendorong perkembangan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu perbedaannya. Mungkin perbedaannya ada pada lingkup. Nilai dasar ASN berlaku untuk seluruh ASN di Indonesia dan sebagai pedoman umum dalam perilaku birokrasi. Sedangkan nilai-nilai Kementerian Keuangan hanya khusus untuk pegawai Kementerian Keuangan saja. Lalu pada aspek fokusnya, Kemenkeu menambahkan penekanan pada kesempurnaan sebagai perbaikan upaya terus-menerus dari hal-hal yang sebelumnya mungkin banyak kecacatan birokrasi ataupun juga banyak ketidakefisiensian dalam pelaksanaan pelayanan, dan ini menjadikan Kemenkeu untuk terus berupaya dalam perbaikan yang spesifik dan efisiensi kualitas di layanan sektor keuangan.